Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Erik Alamsyah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasir. Berikut ini adalah susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Baiklah, untuk acara kedua yaitu pembacaan doa kepada Bapak Gunawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gunawan. Semoga acara kita pada hari ini bisa lancar tanpa hambatan apapun. Untuk acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Silahkan untuk kepada Bapak dan Ibu, silahkan berdiri.
dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah acara inti atau acara pemaparan materi kepada Bapak Erik Alamsyah. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di akhir zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua dari SMP Negeri 4 Tanjung Harapan yang berkenan hadir mengikuti acara ini, yaitu tugas aksi nyata saya, aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas calon guru penggerak saya untuk mensosialisasikan budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Erik Alamsyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada pemaparan saya kali ini, saya sebelumnya mau bertanya kepada Bapak Ibu, adakah yang tahu di sini apa itu budaya? Pengertian dari budaya? Kebiasaan. Ya, silakan. Agun. Kebiasaan. Budaya adalah kebiasaan. Ada yang lain? Adat istiadat. Adat istiadat bisa juga boleh. Cara hidup yang berkembang. Ya, cara hidup yang berkembang. Itu adalah pengertian budaya menurut Bapak Ibu semuanya. Kalau menurut saya pengertian budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah budaya positif. Budaya positif tentunya budaya positif yang ada di sekolahan. Pengertian dari budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ini semua nanti akan kita bahas pada pemaparan materi saya. Nah, tujuan budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan karakter anak sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu perkembangan karakter anak. Nah, sekarang saya mau bertanya pada Bapak Ibu, bisa memberikan contoh budaya positif menjadi negatif? Ada yang bisa? Ya, silakan. Contohnya budaya positif di lingkungan sekolah itu seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian berlaku sopan satu kepada guru dan teman. Nah, kalau budaya negatif itu sebaliknya, membuang sampah sembarangan, tidak mentaati peraturan, tidak disiplin, dan berkata kasar kepada guru maupun teman. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Ipah yang sudah menjawab. Di sini yang menjadi tujuan pertanyaan saya adalah budaya positif yang berubah menjadi negatif, atau Bapak Ibu bisa menjelaskan juga budaya negatif yang berubah menjadi budaya positif. Ada yang tahu? Oke, kalau tidak mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Oh, Pak Gunawan, ya silakan. Enggak, kan biasa kita suruh anak-anak itu rambut pendek. Itu positif kan? Nah, ternyata anak-anak semuanya gundul, Pak. Itu mungkin nanti jadi negatif. Kalau menurut saya. Ya, silakan Pak Firdaus. Boleh bukan di sekolah ya, tapi di lingkungan semua umum.
kan kalau salam itu positif. Ya. Cuman aplikasinya di lapangan itu ada yang timnya nempel lagi. Iya. Jadi sebenarnya itu kan seharusnya kan dicium betul-betul dicium. Jadi mungkin itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Mungkin saya di sini akan memberikan contoh satu budaya positif menjadi negatif. Ini belum. Mungkin di sini penjelasan saya tentang budaya positif menjadi negatif di luar lingkungan sekolah. Tapi bisa juga nanti diajarkan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu tahu karnaval? Karnaval memperingati 17 Agustus. Itu budaya positif kan? Zaman dulu kita sering pawai-pawai karnaval, mobil dihias menjadi peralatan tempur. Orang-orang bergaya berbaju pahlawan. Itu dulu. Tapi sekarang kita lihat karnaval 17 memperingati 17 Agustus. Diselingi apa? Joget parboy, joget TikTok. Itu kan sudah menjadi negatif, bukan lagi positif. Kalau menurut saya itu sudah bukan lagi, itu dari budaya positif menjadi negatif. Kan tidak lucu. Pahlawan kita sudah berjuang memerdekakan Republik Indonesia ini, tapi mereka memperingatinya dengan joget-joget. Padahal zaman dulu tidak ada yang namanya joget-joget. Itu adalah budaya positif menjadi negatif. Nah, sekarang budaya negatif menjadi positif. Bapak Ibu tahu kan bagaimana perkembangan zaman kita ini sekarang, teknologi, banyak game-game yang baru. Itu menurut saya game online itu merupakan budaya negatif, terutama untuk pelajar. Tetapi itu bisa berubah menjadi budaya positif. Kenapa? Karena game online sekarang, kalau memang kita betul-betul menekuninya, itu bisa menjadi suatu pekerjaan atau penghasilan buat kita. Karena game online sekarang sudah dipertandingkan di event-event olahraga, baik itu tingkat nasional maupun internasional, seperti di SEA Games, Asian Games, dan juga Olimpiade. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya negatif menjadi positif. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah budaya positif di sekolah. Jadi, sebelum Bapak Ibu mempelajari budaya positif, Bapak Ibu harus mengetahui tentang konsep-konsep inti budaya positif. Di sini ada 5 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini semua nanti akan saya bahas, akan saya paparkan pengertian-pengertiannya dan bagaimana tujuannya. Baik, kita sekarang kepada konsep inti budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Makna kata disiplin. Kita mendengar kata disiplin itu, apa yang terbayang dari benak Bapak Ibu? Disiplin, taat peraturan, patuh. Ya. Di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Ya kan? Kamu harus disiplin, itu ada di tata tertib. Dan juga teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Hukuman dengan disiplin itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu dengan kata disiplin itu memberikan hukuman agar anak-anak tertib, agar anak-anak teratur. Nah, setelah saya mempelajari modul ini sekalinya mendisiplinkan anak-anak itu tidak perlu menggunakan hukuman. Nanti akan kita bahas lebih dalam di teori kontrol itu ya, atau motivasi perilaku. Ada di situ nanti kita bahas kenapa mendisiplinkan peserta didik tidak usah menggunakan hukuman. Ada di situ semua nanti. Baik, slide berikutnya Pak Gung. Tujuan disiplin positif ini di sini ada beberapa yang akan saya bahas dulu. Pengertian disiplin positif, tujuan dan harapannya. Yang pertama adalah pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman dan hukuman. Contohnya begini. Nah, kamu besok pakai baju seragam yang rapi. Kalau tidak, kamu Bapak akan jemur di lapangan. Nah, biasanya kan kita begitu. Setelah mempelajari modul itu sekalinya untuk mendisiplinkan positif kepada peserta didik bisa menggunakan tanpa ancaman dan juga hukuman. Dengan harapan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian dan hukuman. Jadi biar peserta didik itu memahami kalau saya melakukan ini, oh itu suatu kesalahan. Jadi sudah ada faktor internal dari dalam, bukan eksternal. Jadi peserta didik itu berpikir kalau saya melakukan ini, wah nanti saya dihukum, nanti saya merasa terpaksa untuk melakukan ini. Nah itu adalah faktor eksternal dari luar. Sedangkan harapan di sini adalah berdasarkan motivasi internal. Jadi dari dalam diri. Jadi peserta didik itu kita beri pemahaman bahwa melakukan sesuatu yang salah itu sudah melanggar tentang disiplin. Jadi punya kesadaran diri. Dan di sini disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tadi yang sudah saya bilang bahwa disiplin positif peserta didik itu harus tumbuh secara internal atau dalam diri. Kalau masih dia melakukan itu akibat paksaan, pujian atau hukuman, itu adalah motivasi eksternal atau dari luar. Baik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sama saja dengan keyakinan. Nanti akan kita bahas di bagian keyakinan
Nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah yang pertama keadilan, kedua tanggung jawab, ketiga kejujuran, keempat bersyukur, kelima integritas, keenam kasih sayang, ketujuh komitmen, delapan percaya diri, kesembilan kesabaran. Sebenarnya masih banyak dan lain-lain. Di sini contoh nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab. Jadi kita harus menanamkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Seperti tadi yang dibilang di slide sebelumnya, mendisiplinkan peserta didik tidak usah menggunakan ancaman atau hukuman. Biarkan mereka punya rasa tanggung jawab sendiri, punya rasa kejujuran, punya rasa bersyukur. Yang intinya mempunyai nilai-nilai kebajikan universal pada dirinya, sehingga mereka memiliki faktor intrinsik bukan ekstrinsik, yaitu paksaan atau hukuman. Ya. Baik, itu tadi konsep inti dari budaya positif yang pertama, disiplin positif. Sekarang konsep inti penerapan budaya positif yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Sebelumnya saya mau bertanya, adakah yang tahu pengertian motivasi? Apa itu motivasi? Ya. Dorongan. Oh ya, bagus, dorongan. Ada lagi? Semangat, ya. Yang keras Bapak Ibu, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Kita di sini sama-sama belajar. Ya, motivasi itu adalah dorongan, semangat atau penyemangat. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita membutuhkan motivasi. Sama, untuk memotivasi anak-anak agar tumbuh rasa semangat belajarnya, kita harus memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada anak-anak. Nah, di sini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, peserta didik berpikiran, kalau saya tidak melakukan ini, pasti saya kena hukuman, pasti saya kena teguran. Berarti mereka melakukan sesuatu itu karena ada rasa takut atau paksaan, takut akan hukuman. Nah, itu tidak boleh lagi ke depannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, nah, tolong bersihkan dulu itu, nanti Bapak kasih kalian uang jajan. Nah, itu adalah salah satu contoh motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sebenarnya itu tidak boleh juga dilakukan, karena pemberian penghargaan itu tidak bagus dalam budaya positif. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya kenapa pemberian penghargaan tidak bagus. Contoh, Bapak Ibu memberikan
siapa yang mendapatkan nilai 100 akan Bapak kasih hadiah. Nah, sebenarnya itu sesuatu motivasi, tetapi motivasi yang kurang bagus. Jika nanti suatu saat Bapak Ibu memberikan tugas lagi dan Bapak Ibu tidak memberikan imbalan, oh pasti peserta didik, kok Bapak atau Ibu tidak memberikan saya imbalan, padahal saya sudah mengerjakan tugasnya, ya kan? Nah, itu sebenarnya tidak bagus. Nanti akan dibahas di pemaparan materi berikutnya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, dari 3 pemaparan menurut Diana Gosen ini, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang termasuk faktor eksternal dan mana yang termasuk faktor internal? Ada yang bisa? Ya, silakan Pak Gunawan. Yang eksternal itu 1 dan 2. Untuk yang internal nomor 3. Ada lagi yang memberi tanggapan? Baik. Menurut Pak Gunawan, nomor 1 dan 2 adalah faktor eksternal, sedangkan nomor 3 adalah faktor internal. Mari kita lihat. Ya. Memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 2, motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Betul, yang dikatakan Pak Gunawan tadi. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini saya membuat turunannya, yaitu sebaiknya hindari hukuman dan pemberian berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Ini saya kira materinya sangat bagus. Jadi bagaimana kita menciptakan anak itu dia memang disiplin dari dalam dirinya gitu kan. Cuma dalam konsep aplikasi kita itu kayaknya bagaimana ya? Misalkan kita suruh anak memasukkan baju, ini kan hal yang sering terjadi kan. Cara kita agar mereka itu ya seperti yang internal ini bagaimana gitu nah? Yang sering kita lakukan kan yang nomor 1, hukuman itu. Bagaimana aplikasinya supaya anak ini dari rumah dia sudah masuk bajunya itu. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Bagaimana menanamkan diri pada diri peserta didik supaya mempunyai motivasi internal? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Nanti kita akan bahas di dalam keyakinan kelas. Ada di slide berikutnya. Bagaimana cara kita menanamkan motivasi internal pada diri peserta didik. Ada nanti Pak. Kalau saya jawab sekarang, mungkin nanti juga akan ketemu di slide berikutnya, di pemaparan berikutnya. Di sini, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Maksudnya, kalau kita mau menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid, hindari yang namanya hukuman dan pemberian
hadiah. Karena jika suatu saat peserta didik melakukan disiplin positif atau tindakan-tindakan positif, pas Bapak Ibu tidak memberikan hadiah, maka akan kembali lagi kepada motivasi eksternal, karena mereka tujuannya sudah jelas. Mereka melakukan ini hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi mulai dari sekarang hindari pemberian hukuman dan pemberian hadiah berlebih, karena itu adalah salah satu faktor dari motivasi eksternal. Sedangkan di sini yang harus kita tumbuhkan adalah motivasi internal yang ada dalam diri. Bagaimana mereka menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan. Kenapa di sini hindari pemberian penghargaan atau hadiah? Karena penghargaan berdampak kurang baik bagi murid-murid. Yang pertama, merusak hubungan. Yang kedua, mengurangi ketepatan. Yang ketiga, menurunkan kualitas. Keempat, mematikan kreativitas. Kelima, bersifat menghukum. Maksudnya di sini merusak hubungan. Kalau Bapak Ibu memberikan hadiah kepada salah satu peserta didik, maka peserta didik itu yang lain akan tumbuh jiwa atau rasa cemburu. Iri hati. Jadi sebenarnya penghargaan ini berdampak kurang baik bagi murid. Yang pertama tadi itu merusak hubungan. Bisa jadi hubungan murid yang satu dengan murid yang lain kurang baik. Karena kenapa ibu ini memberikan penghargaannya kepada itu terus, padahal saya juga kan sudah berusaha, ya kan? Selanjutnya, mengurangi ketepatan. Ada di modul ini, mengurangi ketepatan itu adalah ada survei yang dilakukan di sebuah universitas. Ada satu kelompok yang diberikan imbalan untuk menyelesaikan tugas dengan satu kelompok yang tidak dikasih imbalan. Setelah dikumpulkan, setelah dinilai sekalinya, yang diberikan imbalan itu malah banyak yang salahnya dalam tugas itu daripada yang tidak diberikan imbalan. Terus yang ketiga adalah menurunkan kualitas. Yang keempat, mematikan kreativitas. Di sini kalau mematikan kreativitas ya, kalau peserta didik kita dikasih penghargaan atau imbalan setelah melakukan tugas, mereka akan mengerjakan tugas tersebut cenderung lama karena mereka mau hasilnya bagus. Itu bisa mematikan kreativitas yang ada pada peserta didik. Karena begini, kalau didorong atau diiming-imingi dengan penghargaan atau imbalan, mereka mengerjakannya tanpa mengeluarkan kreativitas mereka. Padahal yang dituntut di sini adalah untuk menghasilkan sebuah kreativitas. Jadi, misal kalau 1 tambah 1 2, pasti mereka mencarinya gimana cara 1 tambah 1 2. Tapi kalau dengan kreativitas, 2 itu dapat dari mana aja? Kreativitas. Ya. Di sini penghargaan berdampak bersifat menghukum. Contohnya begini, Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada yang peringkat pertama, memberikan penghargaan kepada peringkat pertama saja. Sedangkan peringkat kedua sudah belajar, sudah segala macam, mendapat peringkat kedua, tetapi tidak juga diberikan imbalan atau penghargaan. Nah,
itu menghukum kenapa saya tidak diberikan imbalan, padahal saya juga sudah berusaha sebaik mungkin dan mendapatkan peringkat kedua, tapi yang diberikan penghargaan adalah peringkat pertama saja. Nah, itu adalah salah satu contoh penghargaan berdampak kurang baik bagi murid bersifat menghukum. Baik, Pak. Nah, di sini konsep inti budaya positif yang selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Saya akan bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu ada di posisi mana? Sama, saya juga. Pasti posisi saya sebelum saya mempelajari modul ini, posisi saya sama dengan Bapak Ibu. Ayo, kira-kira siapa yang mau? Siapa? Gak apa-apa. Bu Tini, silakan. Ada di posisi mana? Di posisi manajer sebagai pengontrol siswa. Luar biasa. Saya aja di posisi kontrol ini belum sebagai seorang manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya tidak memposisikan saya sebagai manajer. Luar biasa, Bu Mirna. Silakan yang lain. Seringnya sih posisi 1, Pak. Ya, Posisi 1. Mantau kadang-kadang. Siapa lagi? Bu Lisa? Saya lebih banyak sebagai teman sama anak-anak Oh ya. dan sambil memantau. Baik. Bu Mirna tadi sebagai manajer, Pak Gunawan sebagai penghukum dan pemantau, Bu Lisa sebagai teman dan juga manajer. Ada yang lain? Ya, Bu Siti Latifah pemantau dan juga teman. Terus terang Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari modul ini dan mengetahui apa posisi kontrol saya yang seharusnya, saya di sini memposisikan posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan juga pemantau. Sama semua. Kebanyakan penghukum dan pemantau. Kenapa? Karena cara kita mendisiplinkan positif kepada anak-anak itu dengan cara memberikan hukuman. Ya, sama. Pasti rata-rata kebanyakan di sini Bapak Ibu semuanya sebagai penghukum dan juga pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Sebenarnya dalam modul 1.4 ini atau budaya positif ini, kita sebagai seorang pendidik, posisi kontrol kita sebaliknya sebagai manajer, di mana guru bisa bekerja sama dengan siswa, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atau masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri sendiri sehingga terciptanya identitas positif serta keberhasilan pada diri murid. Nah, ini lebih banyaknya nanti akan kita bahas mengapa posisi kontrol seorang guru itu harus sebagai manajer. Nanti akan kita bahas di restitusi segitiga. Di situ banyak restitusi segitiga. Kenapa kita harus sebagai seorang manajer? Di sini, di mana guru harus bisa bekerja sama dengan siswa, memberikan mereka tanggung jawab dan perilaku atas perilaku mereka. Nah, di sini seorang guru harus sudah bisa menerapkan yang tadi itu, yang Pak Gunawan tanya. Bagaimana caranya untuk menerapkan motivasi internal dari seorang guru? Caranya nanti akan kita di slide berikutnya. Baik,
Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri kita. Tujuan keyakinan kelas mewujudkan merdeka belajar pada anak, mewujudkan disiplin positif kepada anak, membentuk karakter yang positif pada anak, menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak. Di sini contoh keyakinan kelas: disiplin, saling menghormati dan menghargai, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan dan tertib. Ini sama dengan tadi yang kita bahas di kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang harus kita tanamkan kepada peserta didik yaitu sikap disiplin, sikap saling menghormati, sikap saling menghargai. Itu harus kita bisa tumbuhkan pada peserta didik. Mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan dan tertib. Tadi yang Pak Gunawan bilang bagaimana caranya agar anak mempunyai motivasi internal, sudah tumbuh. Yang pertama adalah kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas kita buat bersama anak-anak. Pertama, aturan-aturan dalam pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama adalah membuat dulu peraturan-peraturan di dalam kelas. Yang kedua, merubah peraturan kelas itu menjadi kalimat positif. Dan yang ketiga, merubah kalimat positif itu menjadi suatu keyakinan kelas. Suatu keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi pembiasaan dari peserta didik dan menumbuhkan rasa rasa dalam diri peserta didik bahwa itu adalah suatu perbuatan yang salah. Nah, tadi berarti jawaban yang dari tadi Pak Gunawan itu kita harus sering melakukan pembiasaan dan juga bekerja sama dengan orang tua untuk menerapkan budaya positif di rumah agar budaya positif atau disiplin positif yang kita berikan kepada peserta didik dilaksanakan juga bukan hanya di sekolah tetapi dilaksanakan juga di rumah agar menjadi suatu pembiasaan. Karena kalau sudah menjadi suatu pembiasaan pasti akan melekat pada diri peserta didik. Jadi peserta didik sudah paham, oh kalau saya melakukan ini itu melanggar keyakinan kelas atau melanggar nilai-nilai yang saya yakini. Baik, Pak Gun. Nah, kita akan belajar di sini cara membuat keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu di sini membuat peraturan-peraturan yang disepakati di dalam kelas. Silakan keluarkan aja peraturan-peraturan yang Bapak Ibu. Misal contoh, jangan membuang sampah di kelas. Itu salah satu peraturan. Nanti kita akan rubah peraturan itu ke menjadi kalimat positif dan kita akan menyarikan peraturan kelas menjadi nilai kebajikan atau keyakinan serta Bapak Ibu menyepakatinya dengan peserta didik. Ya, contoh dari saya tadi, jangan bisa ditulis ya, yang pertama di kertas yang lain-lain. Ya. Yang pertama, jangan membuang sampah di kelas. Ada lagi? Ya, silakan. Jangan makan dan minum di dalam kelas. Jangan makan dan minum di dalam kelas. Silakan. Banyak aja, nggak apa-apa banyak. Nanti kan tidak mesti peraturan misal 10 kalimat positifnya 10
10 juga keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikannya 10 juga tidak mesti. Pasti nanti berkurang karena akan ada yang sama. Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Dilarang mengotori meja dan bangku. Ya, dilarang mengotori meja dan bangku. Mana mau sampai 10 kah? Mau 5 aja mah. Mengeluarkan baju, pakaian yang rapi. Dilarang mengeluarkan baju seragam. Ini peraturan dulu ya Bapak Ibu, belum kita merubahnya ke kalimat positif. Tidak menggunakan sandal sekolah. Nah, tidak menggunakan sandal ke sekolah. Ya, yang biasa Bapak Ibu temui sehari-hari. Tidak menggunakan topi di kelas. Tidak menggunakan topi di kelas. Bisa juga dilarang mengobrol di kelas pada saat jam pelajaran. Dilarang mengobrol. Untuk yang putri menggunakan jilbab sesuai dengan pakaiannya, warna pakaiannya. Kan biasanya kalau Senin ada. Berarti peraturan kelasnya tidak menggunakan jilbab sembarangan. Ya. Ada berapa Bu? 9. Satu lagi saja. Dilarang berhias berlebihan, Pak. Ah, dilarang Menggunakan perhiasan ya. Dilarang bincu. ya dilarang Ya, apa? pokoknya berhias atau menggunakan baju bagi yang perempuan nih. Ya, Ada juga nggak menggunakan perhiasan. Mulai kamera bikin. ya dilarang bermake up kah apa namanya itu? Ya. Dilarang berhias berlebihan. Dan menggunakan perhiasan berlebih juga kan. Baik. Di sini kita sudah mendapatkan 10 Gurunya. Di sini kita sudah mendapatkan 10 peraturan kelas. Yang pertama, jangan membuang sampah di kelas. Yang kedua, jangan makan dan minum di dalam kelas. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, dilarang mengotori meja dan bangku. Yang kelima, dilarang mengeluarkan baju seragam. Yang keenam, tidak menggunakan sandal ke sekolah. Yang ketujuh, tidak menggunakan topi di kelas. Yang kedelapan, dilarang mengobrol saat jam pelajaran. Yang kesembilan, tidak menggunakan jilbab sembarangan. Yang kesepuluh, dilarang berhias berlebih. Dari 10 peraturan ini kira-kira Bapak Ibu adakah yang sudah termasuk ke dalam kalimat positif di sini? Ya, betul. Punyanya Pak Fitriadi tadi itu yang bilang datang tepat waktu itu adalah sudah menjadi kalimat positif. Harusnya namanya peraturan itu diawali dengan kata larangan, baik jangan atau tidak. Nah, baik, kita akan membuat kalimat positif dari yang pertama, jangan membuang sampah di kelas. Kira-kira kalimat positifnya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, betul. Bu, silakan ditulis Bu Ria. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, jangan makan dan minum di dalam kelas. Makan dan minumlah ketika jam istirahat. Ya. Kalau di kelas lagi, makannya. Apa jam istirahat? Jadi Konteksnya tadi kan ketika jam pelajaran seharusnya. mungkin kalimat positifnya begini. Makan dan minumlah di tempat yang sudah disediakan. Nah, seperti kantin. Karena kan di sini larangannya di dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga tadi sudah itu datang tepat waktu, betul itu sudah. Datang tepat waktu.
Yang keempat, dilarang mengotori meja dan bangku. Kalimat positifnya gimana? Bersih sebagai rumah, bersih itu indah. Itu sudah termasuk nanti ke keyakinan kayak. Dilarang mengotori meja dan bangku. Jagalah kebersihan. Ya, jagalah kebersihan. Yang kelima, dilarang mengeluarkan baju seragam. Berpakaianlah yang rapi dan sopan. Yang keenam, tidak menggunakan sandal, berarti termasuk sama juga berpakaian kan? Berpakaian, jadi nggak usah ditulis Bu. Tidak menggunakan topi di kelas, sama juga kan? Dilarang mengobrol saat jam pelajaran. Kalimat positifnya perhatikan guru pada saat pembelajaran. Nah, misalkan tidak menggunakan jilbab sembarangan. Itu tadi termasuk kepada yang peraturan berpakaian. Dilarang berhias berlebih. Termasuk juga kan sama yang tadi peraturan. Ya. Sesuai dengan Baik Bapak Ibu, dari 10 peraturan tadi kita menemukan atau membuat 6 kalimat positif. Yang pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, makan dan minumlah di tempat yang sudah disediakan. 3, datang tepat waktu. 5, jagalah kebersihan. 6, berpakaianlah yang rapi dan sopan. 6, perhatikan guru saat jam pembelajaran. Dari ke-6 ini kita membuat satu keyakinan kelas atau yang harus kita sepakati bersama. Buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan apa yang akan kita tanamkan kepada peserta didik? Ya. Kebersihan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti keyakinan yang akan kita tanamkan kepada peserta didik adalah tentang kebersihan. Makan dan minumlah di tempat yang sudah disediakan. Termasuk kemana itu? Ya, disiplin bisa, tertib bisa, datang tepat waktu. Disiplin juga. Berarti tidak usah ditulis, itu termasuk disiplin. Tadi jagalah kebersihan, berarti termasuk kebersihan. Berpakaianlah yang rapi dan sopan. Disiplin juga, tertib juga. Perhatikan guru saat pembelajaran. Disiplin bisa juga, tertib bisa juga. Saling menghormati atau menghargai termasuk juga. Baik Bapak Ibu, tadi dari 10 peraturan yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat, dituangkan ke dalam kalimat positif dan menjadi keyakinan kelas, kita mempunyai 3 keyakinan kelas. Yang pertama, yang harus ditanamkan kepada peserta didik, keyakinan. Kebersihan. Jadi itu yang harus Bapak Ibu tanamkan, kebersihan, agar menjadi pembiasaan. Mungkin bisa ditambah slogan, kebersihan sebagian daripada iman, ditempel di kelas Bapak Ibu. Kedua, disiplin. Ketiga, saling menghormati dan menghargai. Nah, dari 10 peraturan yang kita buat, kita mempunyai 3 keyakinan. Makanya Bapak Ibu nanti di dalam kelas Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buat sebanyak-banyaknya peraturan-peraturan yang harus disepakati bersama peserta didik, mau
20 kah, mau 30, nanti dikerucutkan lagi menjadi kalimat positif, terus dikerucutkan lagi menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang harus disepakati antara Bapak Ibu guru dan juga peserta didik, agar nanti menjadi suatu pembiasaan bahwa bila membuang sampah tidak pada tempatnya itu, oh, saya sudah melanggar keyakinan kelas saya, yaitu tentang kebersihan. Atau peserta didik waktu Bapak Ibu menerangkan atau ada temannya yang presentasi, mereka malah asik mengobrol. Waduh, kalau saya mengobrol ini berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas saya tentang saling menghormati atau saling menghargai. Ya. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti Bapak Ibu melakukan sesuatu ada tujuannya kan? Untuk apa saya melakukan ini? Di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang 3, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima adalah penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jika seorang murid melakukan suatu tindakan, pasti mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup sudah jelas. Ini berarti tentang sandang, pangan, papan. Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin salah satu peserta didik itu pengen diperhatikan, pengen disayang sama temannya atau sama gurunya. Kebebasan, pengen bebas. Kesenangan yang mereka lakukan itu membuat mereka bahagia. Penguasaan ini dapat diartikan sebagai mereka ini ingin diakui yang paling berkuasa gitu, atau yang paling hebat. Nah, di sini ada contoh kasus. Pada saat Pak Gunawan lewat di kelas 7, Pak Gunawan melihat Risma sedang menangis. Setelah ditanya, ternyata Risma sering diolok oleh Ita karena nilai ulangan IPA punya Risma lebih rendah daripada Ita. Setelah Ita ditanya kenapa sering mengolok Risma, Ita menjawab hanya iseng saja Pak. Tunggu dulu. Nah, dari contoh kasus di atas, kebutuhan apa yang coba didapatkan Ita? Dari 5 kebutuhan dasar tadi, kebutuhan untuk hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dari contoh kasus tersebut, apa yang coba didapatkan Ita? Ada yang bisa menjawab? Bu Ella? Kebutuhan untuk diakui, Pak. Ya, kebutuhan untuk diakui. Berarti kasih sayang dan kasih sayang mungkin ya masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang lain? Saya kesenangan. Kesenangan. Ada lagi? Ya, kesenangan. Ada lagi? Oke, yang tadi. Kalau menurut saya di sini kebutuhan yang coba didapatkan Ita adalah yang pertama memang kesenangan.
Karena kan dia merasa senang, dia iseng aja mengolok kita, dia pengen senang, mungkin puas dengan mengolok kita. Yang kedua, mungkin kebutuhannya adalah penguasaan. Kenapa saya bilang penguasaan? Karena di sini nilai ulangannya Risma lebih rendah daripada Ita. Jadi Ita itu pengen menunjukkan bahwa nilai ulangan saya itu lebih tinggi daripada kamu. Jadi pengen penguasaan. Jadi pengen merasa saya lebih pintar dari kamu. Nah itu menurut saya jadi kesenangan dan juga penguasaan. Nah, konsep inti selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, di sini kita tadi yang di slide, mengapa kita harus berposisi sebagai manajer di teori kontrol. Di sini kita jelaskan dulu. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya di sini, jika anak-anak itu membuat suatu kesalahan atau melanggar peraturan, itu kan identitas gagal. Kita jangan menyalahkan peserta didik, tapi kita harus bisa menggeser bahwa apa yang mereka lakukan itu suatu saat akan sukses atau berhasil. Di sini yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contohnya tadi dari kasus yang tadi, kita kan sudah mengetahui kita ini kebutuhan yang mau dia dapatkan adalah kesenangan dan juga penguasaan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini kalimat-kalimat pada tahapan segitiga restitusi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada peserta didik pada saat peserta didik melakukan kesalahan dan Bapak Ibu menggunakan penerapan segitiga restitusi. Pada menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dengan perkataan yang lembut, jangan juga berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kan sama juga dengan kita kelihatan emosi dan menuduh. Jadi dengan nada suara yang pelan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Di sini Bapak Ibu. Di sini kalau peserta didik melakukan kesalahan tidak langsung diberikan hukuman atau tidak juga langsung menyalahkan, tapi di sini kita berbicara Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi ini salah satu motivasi untuk menghindari pemberian hukuman. Kalau kamu salah, berarti itu adalah langsung memberikan hukuman. Tapi di sini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita mencari solusi bersama-sama peserta didik
Dilanjutkan di validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini yang pertama, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk daripada itu. Contoh, misalnya tadi Risma nangis. Selain Risma nangis, Risma marah-marah. Padahal Risma itu sebenarnya bisa saja sampai memukul kah atau mengebrak meja kah. Jadi kita harus bisa memberitahu kepada peserta didik bahwa padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, selanjutnya adalah pada tahapan menanyakan keyakinan. Di sini yang di kalimat-kalimat yang bisa ditanyakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, yang selanjutnya kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu, di menanyakan keyakinan, jadi Bapak Ibu itu harus sudah bisa melakukan pembiasaan positif kepada peserta didik agar mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang tadi itu yang seperti kebersihan, rasa tanggung jawab, disiplin, tertib, itu yang harus Bapak Ibu tumbuhkan kepada peserta didik agar menjadi suatu kebiasaan, sehingga pada saat mereka akan melakukan sesuatu, mereka sudah mempunyai dalam diri, oh itu salah, kalau saya melakukan itu saya melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, begitu Bapak Ibu. Berarti ini bentuk interogasi kita ke siswa nanti. Ada kasus apa? Ya, ini adalah bentuk penyelesaian kasus yang dilakukan oleh peserta didik. Kita menyelesaikannya menggunakan penerapan segitiga restitusi, di mana kita di sini memposisikan posisi kontrol kita sebagai guru pada posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ini yang akan dilakukan nanti. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah semua kasus yang dilakukan peserta didik harus menggunakan segitiga restitusi? Tergantung kasusnya mungkin. Ya, kira-kira. Tidak semua seperti itu. Tidak semua. Oke, ada lagi. Kalau menurut saya, iya, karena tidak boleh pakai hukuman, dan tidak boleh pakai Pemberian imbalan. Ya. satu-satunya ini kalau menurut teori ini loh ya. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau menurut saya dilihat dulu dari seberapa berat kasusnya. Kalau peserta didik itu masih kasus yang rendah, tidak usah menggunakan segitiga restitusi. Tapi kalau sudah yang sedang ke atas itu baru. Contohnya yang rendah, kita jalan. Jadi kita melihat anak peserta didik kita bajunya keluar. Itu kan nggak mesti menggunakan segitiga restitusi. Itu kan bisa aja di situ. Nah, coba masukkan bajumu biar rapi. Nggak usah. Ayo nak, kita ke kantor dulu. Kita tanyain. Wah, itu kan. Jadi tidak semua kasus harus menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita bisa melihat dulu apa kasusnya. Kalau kasusnya tentang perundungan, nah itu baru. Atau penggunaan narkoba. Ya. Menggunakan kata-kata itu membuat salah itu tidak apa-apa. Itu beda lagi kasusnya kalau penggunaan narkoba. Itu langsung polisi Pak. Ya. Terus seperti siswa yang jarang masuk sekolah, itu bisa. Terus siswa yang jam pelajaran 1 sampai 3 ada,
456 pulang, bolos. Nah itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, sampai sini adakah yang akan ditanyakan tentang pemaparan dari saya tentang budaya positif? Ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dimaksud ada tidak waktu Bapak selama belajar itu ada tidak figur yang mereka inginkan? Jadikan atau, contoh. Maksudnya begitu bahasa Bapak. Atau apa maksud untuk menjadi orang yang mereka inginkan? Baik, di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Pasti semua peserta didik menginginkan dirinya baik, ya kan? Jadi nggak mungkin, nggak ada yang peserta didik yang menginginkan dirinya tidak baik. Nah, jadi di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi contohnya menjadi diri sendiri yang baik. Bukan seorang figur, tapi lebih kepada diri sendiri, ya kan? Menginginkan dirinya itu baik, gitulah, lebih baik dan menghargai diri sendiri. Kalau saya melakukan ini, itu suatu kesalahan dan saya tidak menghargai diri saya sendiri yang mempunyai keyakinan ini. Nah, nanti saya tidak usah membuat kesalahan. Ada lagi? Baik, kalau memang tidak ada, mungkin sekian pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Baik Bapak Ibu, jangan lupa silakan Bapak Ibu mendaftar CGP angkatan ke-11. Jika tidak ada tidak sempat mendaftar di angkatan 11, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di angkatan 12. Banyak ilmu yang akan kita dapatkan Bapak Ibu dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Saya sudah mengalaminya selama mempelajari satu modul selama 2 bulan. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, kita sama-sama Bapak Ibu. Ini. Ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Erik tentang pemaparan materi budaya positif di sekolah, yaitu secara garis besarnya adalah menumbuhkan disiplin dengan cara kesadaran atau secara internal atau melalui kesadaran dari diri sendiri. Semoga penyampaian Bapak juga tadi akan menggugah kita yang belum CGP untuk ikut CGP. Dari saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kesilapan dan dalam penyampaian saya bila ada kata yang tidak berkenan. Marilah untuk kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.